Koneksi antar materi modul 2.1 oleh Dwi Sugiani, CGP Angkatan 10, UPT SDN 01 Taman Asri, Kabupaten Waikanan. Dalam kesempatan ini masih bersama dua ibu hebat, yaitu Ibu Yunitariani SPD sebagai fasilitator dan Ibu Puji Rahayuningsih SPD IMPD sebagai pengajar praktik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidup lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Dwi Sugiani dari UPT SDN 01 Taman Asri Waikanan, Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 yang merupakan kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi yang telah saya pelajari dari modul 1.1 hingga 2.1. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya, untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Adapun koneksi antar materinya yaitu pertama filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dari pertanyaan tadi dapat saya jawab. Tanggapan saya adalah apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Saya mendapatkan banyak sekali perubahan, terutama sudut pandang saya terhadap proses pembelajaran dan menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini kurang memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Saya cenderung menggunakan metode belajar yang sama untuk semua murid, baik dari segi konten, proses, maupun produknya. Dengan demikian, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada murid dan berdasarkan atas kebutuhan murid. Nah, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran saya berkontribusi sekali terhadap implementasi pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Saya banyak sekali mendapatkan informasi ataupun gambaran bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan atas kebutuhan murid. Dengan demikian, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan materi yang saya pelajari saat ini. Nah, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pertama yang saya lakukan yaitu terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, yaitu membentuk learning community. Nah, berikutnya saling mendukung dan memberi semangat dengan teman sejawat, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Dan yang berikutnya yaitu terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal atau common sense. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas.
terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Berikutnya yaitu mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, ada 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten, berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar, baik kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid ataupun kombinasi dari ketiganya. Nah, sedangkan diferensi proses yaitu dalam kegiatan ini guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid, siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan diferensi produk di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa bentuk karangan, tulisan, hasil tes pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, sekarang yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, dan harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Nah, sekarang jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dari program pendidikan guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan dalam prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Kaitan dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar
apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun kaitannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan murid untuk berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Nah, sedangkan yang kaitannya dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru Bergerak Indonesia Maju. Melalui program Guru Penggerak, mari kita majukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Jangan lupa subscribe channel YouTube dari saya, Dwi Sugiani CGP Angkatan 10 Lampung.